Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan saya bagikan dalam video ini terinspirasi dari pengalaman nyata dan viral. Tujuan cerita ini untuk menjadi pelajaran dan inspirasi bersama. Saya berharap apa yang disampaikan dapat memberikan hikmah tanpa mengurangi makna dari peristiwa yang sebenarnya. Sebelum memulai cerita ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mendukung channel ini dengan like dan subscribe. Semoga semuanya diberikan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan dunia akhirat, dan keberkahan rezeki. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari yang lembut menyelinap melalui jendela ruang makan, memancarkan kehangatan di atas lantai marmer dingin. Udara pagi terasa sejuk, menciptakan kedamaian di rumah megah milik keluarga Santi. Di meja makan, Ilham duduk terpaku, memandangi secangkir kopi yang mulai kehilangan kehangatannya. Aromanya yang biasa menenangkan kini terasa hambar di indera penciumannya. Dia menunggu istrinya, Santi, yang sibuk di dapur mempersiapkan sarapan. Pagi seperti ini telah menjadi bagian dari rutinitas mereka selama 6 bulan sejak mereka menikah. Ilham sering merasa bahwa Santi adalah seseorang yang telah ia kenal sepanjang hidupnya. Pertemuan mereka melalui teman kuliah berjalan begitu alami, hingga mereka yakin untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Santi, dengan kepribadian yang penuh semangat, kecerdasannya, dan karir gemilang sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan ternama, adalah sosok istri idaman banyak orang. Namun, meski terlihat sempurna, Ilham merasakan kekosongan yang sulit ia ungkapkan. Menarik napas panjang, Ilham meletakkan kopinya tanpa menyentuhnya. Di balik wajah tenangnya, ada kegelisahan yang kian sulit ia tahan. Hubungan mereka, yang dulunya penuh kehangatan, kini terasa dingin dan monoton. Santi kerap disibukkan dengan pekerjaannya, sering pulang larut malam dengan tubuh yang lelah. Sementara itu, Ilham mulai merasa terasing di rumah yang seharusnya menjadi tempat nyaman bagi mereka berdua. "Sayang, kamu mau telur orak-arik atau dadar?" Suara ceria Santi terdengar dari dapur. Ilham melirik sekilas ke pintu dapur yang terbuka, melihat punggung Santi yang sibuk di antara kompor dan lemari. "Terserah kamu saja, Sin," jawab Ilham sambil memaksakan senyum yang tak sejalan dengan perasaannya. Beberapa menit kemudian, Santi keluar membawa 2 piring sarapan sederhana. Senyumnya cerah seperti biasa, seolah tak ada yang salah. Ilham membalas senyuman itu, tetapi hatinya terus merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Mereka tinggal di rumah besar bersama Marni, ibu Santi, yang sudah lama menjadi janda. Rumah itu adalah milik keluarga Santi, dan sejak suaminya meninggal, Marni lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ilham, sebagai menantu, sempat merasa canggung tinggal serumah dengan mertuanya. Namun, kehangatan dan perhatian Marni perlahan membuatnya merasa nyaman. Marni memiliki sifat lembut yang secara alami membuat Ilham merasa diterima lebih dari yang ia bayangkan. Setiap sore, saat Santi masih di kantor, Ilham sering duduk di teras belakang bersama Marni. Mereka berbincang tentang berbagai hal, mulai dari rutinitas harian hingga kisah masa lalu Marni bersama almarhum suaminya. Ada sesuatu yang menenangkan dalam senyuman dan tutur kata Marni. Tanpa disadari, Ilham mulai mencari kehadiran Marni untuk mengisi kehampaan yang ia rasakan. Awalnya, hubungan mereka terasa wajar. Ilham menghormati Marni sebagai ibu mertua, sementara Marni memperlakukan Ilham seperti anak sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, Ilham mulai merasakan sesuatu yang tak seharusnya ada. Ada perasaan asing yang tumbuh, sesuatu yang sulit ia pahami tetapi tak mampu ia hentikan. Setiap kali Marni tersenyum, Ilham merasakan detak jantungnya berdebar tak wajar. Ketika mereka duduk bersama, ia menemukan ketenangan yang tak ia dapatkan saat bersama Santi. Sebelum lanjut,
Bantu saya dengan like dan subscribe video ini. Karena kamu tidak sedang memperkaya Raffi Ahmad, tapi sedang membantu seorang yang berusaha mendapatkan tambahan biaya untuk kuliah. Terima kasih banyak. Mari kita lanjut. Perasaan ini membuat Ilham gelisah. Ia tahu betul bahwa hubungan mereka tak seharusnya melewati batas. Ilham berusaha keras mengabaikan perasaan yang tak seharusnya ia rasakan. Ia mencintai Santi, dan ia yakin Santi itu cukup untuk menutupi kekosongan yang ia alami. Namun, perlahan rasa cinta kepada Santi memudar, tergantikan oleh kenyamanan yang ia temukan bersama Marni. Ketika Santi sibuk bekerja, Ilham merasa bebas menjadi dirinya sendiri, tanpa tekanan untuk berperan sebagai suami sempurna. Marni, meskipun jauh lebih tua, memberikan kehangatan yang selama ini hilang dari hidup Ilham. Sore itu, seperti biasa, mereka duduk bersama di teras belakang rumah. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanaman basah dari taman. Di antara mereka ada secangkir teh hangat, kesederhanaan yang penuh kedamaian. "Bagaimana harimu, Ilham?" tanya Marni dengan suara lembut, seperti biasanya. Ilham tersenyum samar. "Tidak ada yang spesial, Bu," jawabnya datar. Marni memandang Ilham penuh perhatian, seolah mencoba menembus dinding yang Ilham bangun untuk menyembunyikan kegelisahannya. "Kamu terlihat lelah belakangan ini. Apa semuanya baik-baik saja dengan Santi?" tanyanya perlahan. Ilham terdiam sejenak, mencoba memutuskan apakah ia harus jujur atau tetap menutup rapat perasaannya. Namun, kehangatan dan ketulusan Marni membuatnya sulit untuk berpura-pura. "Dia sibuk sekali, Bu. Kadang aku merasa dia lebih memprioritaskan pekerjaannya daripada pernikahan kami," ungkap Ilham dengan suara pelan. Marni mengangguk pelan, menunjukkan pemahaman yang mendalam. "Santi memang selalu fokus pada karirnya, Ilham. Tapi percayalah, dia mencintaimu." Ilham tersenyum pahit. "Mungkin dia mencintaiku, Bu, tapi aku merasa seperti orang asing di rumah ini." Marni menatapnya penuh simpati. "Kamu tidak sendiri, Ilham. Aku ada di sini." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi menusuk hati Ilham. Ia menoleh ke arah Marni, matanya bertemu dengan tatapan lembut wanita itu. Ada sesuatu yang berdesir di hatinya, bukan sekadar rasa syukur, tetapi perasaan yang jauh lebih dalam. Marni, dalam pandangan Ilham, bukan lagi sekadar ibu mertua. Ia adalah sosok yang membuatnya merasa tenang dan dihargai. Sesuatu yang ia rindukan tetapi tak lagi ia temukan bersama Santi. Secara spontan, Ilham meraih tangan Marni. Sentuhan itu mengejutkan Marni, tetapi ia tidak segera menarik tangannya. Suasana berubah canggung, penuh emosi yang bercampur aduk. Ilham tahu ini salah, tetapi ia tak mampu menghentikan perasaannya. "Ilham," bisik Marni dengan suara gemetar. Ilham menatapnya penuh keraguan. "Aku tahu ini salah, Bu, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini." Marni menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya yang juga diliputi kegelisahan. "Ilham, kita tidak boleh begini. Aku ini ibu mertua kamu." Ilham menunduk, merasa bersalah namun sekaligus tak berdaya melawan perasaannya. "Aku tahu, tapi perasaan ini terlalu kuat untuk diabaikan." Hening. Angin sore berhembus pelan, membawa suasana berat yang memenuhi udara di antara mereka. Marni berusaha menahan air matanya, tapi kesedihan dan kebingungan tergambar jelas di wajahnya. "Ilham, kita harus menjaga batas. Ini tidak benar." Ilham mengangguk pelan, tetapi hatinya tetap berat. Setelah sore itu, perasaan Ilham semakin kacau. Ia mencoba memperbaiki hubungannya dengan Santi, merencanakan makan malam romantis dan liburan singkat, tetapi semua usahanya terasa sia-sia.
Santi, meskipun merespons dengan baik, tetap tampak sibuk dan tergesa-gesa. Pikirannya terus terpaut pada pekerjaannya. Di sisi lain, Marni juga berjuang dengan perasaannya. Setelah percakapan di teras, ia berusaha menjaga jarak dari Ilham, tetapi kehadiran Ilham selalu menarik perhatiannya. Setiap kali mereka bertemu, di dapur, ruang tamu, atau halaman belakang, suasana menjadi penuh ketegangan. Tatapan mereka berbicara lebih dari kata-kata, sebuah komunikasi yang hanya mereka berdua pahami. Suatu malam, ketika Santi bekerja lembur, Ilham dan Marni bertemu di dapur. Marni sedang memotong sayuran untuk makan malam. Cahaya lampu dapur yang redup memantulkan siluet lembut di wajahnya. Ilham berdiri terpaku, melihat Marni dalam kesederhanaannya. Ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa ia abaikan, sebuah dorongan yang terus menguasai pikirannya. Marni merasakan kehadiran Ilham di belakangnya. Ia berhenti sejenak, berusaha mengendalikan detak jantungnya yang semakin cepat. Dalam keheningan dapur itu, mereka berdiri dalam kebingungan yang sama. "Ibu, aku bisa bantu apa?" tanya Ilham, suaranya sedikit gemetar. Marni menoleh, matanya menunjukkan keraguan. "Tidak usah Ilham, kamu pasti capek setelah seharian bekerja, istirahat saja." Ilham tersenyum tipis dan mendekati Marni. "Aku tidak terlalu capek. Lagi pula aku ingin membantu." Tanpa sadar, mereka berdiri sangat dekat. Napas Ilham terasa di leher Marni, dan hal itu membuat Marni semakin gugup. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan memotong sayuran lebih cepat, tapi tangan Ilham tiba-tiba meraih pisau yang ia pegang, menyentuh jari-jarinya. Marni terdiam. Sentuhan itu terasa begitu nyata, begitu hangat, hingga seluruh tubuhnya terasa kaku. Ilham mulai mencumbu tiap inci tubuh mertuanya, menyingkap dasternya dari bawah, dan tanpa sadar mereka melakukan perbuatan terlarang. "Ibu," suara Ilham bergetar. "Maafkan aku." Marni menarik napas dalam, jari-jarinya gemetar. "Ilham, tolong, kita tak boleh begini." "Tapi aku tak bisa menahannya, Bu," jawab Ilham lirih, matanya penuh dengan rasa bersalah dan cinta yang terlarang. "Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa mengabaikan perasaanku." Marni menundukkan kepalanya, air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Ilham, aku ini ibumu, aku tak boleh merasakan hal ini padamu. Santi adalah anakku, dan kamu adalah suaminya." Ilham menatap Marni dengan intensitas yang tak bisa ia sembunyikan. "Tapi aku merasa lebih dekat dengan ibu daripada dengan Santi. Setiap kali aku bersama Santi, aku merasa hampa. Tapi setiap kali aku bersama ibu, aku merasa lengkap." Marni menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Ia tahu kata-kata Ilham benar. Ia sendiri merasakan hal yang sama, tapi ada tembok moral yang tak bisa ia hancurkan. Ia merasa terjebak antara perasaan yang semakin membara dan rasa bersalah yang menyesakkan dada. "Ibu," bisik Ilham sambil menyentuh bahu Marni dengan lembut. "Katakan padaku, apakah ibu merasakan hal yang sama?" Marni tak menjawab, tapi air matanya yang jatuh memberitahu segalanya. Ilham mendekatkan dirinya, dan untuk pertama kalinya, ia berani memeluk Marni. Pelukan itu terasa begitu salah, namun begitu tepat di saat yang bersamaan. Marni menangis dalam pelukan Ilham, berusaha melawan perasaan yang tak bisa ia kontrol. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi mereka berdua. Sebuah pengakuan tanpa kata. Cinta yang terpendam kini telah mencair. Meskipun mereka tahu akibatnya bisa menghancurkan hidup mereka dan Santi. Malam-malam berikutnya, Ilham merasa semakin terbebani oleh perasaannya. Ia seringkali terjaga di malam hari, memandangi langit-langit kamar tidur dengan pikiran yang berkecamuk. Santi tidur di sampingnya,
Wajahnya tenang dan damai, seolah-olah tak ada yang salah dalam hidup mereka. Namun, setiap kali Ilham melihat istrinya, ia merasa semakin jauh darinya. Seolah-olah mereka berdua hidup di dua dunia yang berbeda. Santi memang istri yang baik. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk rumah tangga mereka, meskipun ia seringkali terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Namun, ada hal yang tak bisa Santi berikan kepada Ilham, dan hal itu membuat Ilham merasa hampa. Kehangatan, perhatian, dan kedekatan emosional yang Ilham temukan dalam diri Marni tak bisa ia temukan dalam hubungannya dengan Santi. Suatu malam, saat Ilham sedang bekerja lembur di ruang kerjanya, Santi mengetuk pintu dan masuk. "Ilham, kamu sibuk?" tanya Santi dengan lembut, duduk di tepi meja. Ilham menutup laptopnya dan menatap istrinya. "Tidak terlalu, ada apa?" Santi menatap Ilham dengan mata penuh rasa khawatir. "Aku merasa kamu semakin jauh akhir-akhir ini. Apa ada yang salah?" Ilham terdiam, merasa dadanya sesak oleh pertanyaan itu. Bagaimana bisa ia menjelaskan bahwa hatinya kini terbelah antara Santi dan Marni? Bagaimana bisa ia mengatakan bahwa ia mencintai wanita lain, dan wanita itu adalah ibu mertuanya sendiri? "Tidak ada apa-apa, San," jawab Ilham, berusaha terdengar meyakinkan. "Mungkin aku hanya sedikit stres dengan pekerjaan." Santi menatapnya dengan ragu, tetapi ia tak memaksakan jawabannya. Ia tahu bahwa Ilham mungkin sedang mengalami banyak tekanan, dan sebagai istri, ia ingin mendukung suaminya. Namun, jauh di dalam hatinya, Santi merasakan ada yang tak beres. Ilham berbeda, sentuhannya berbeda, tatapannya berbeda. Santi hanya belum tahu apa penyebabnya. "Kalau kamu butuh cerita, aku ada di sini," kata Santi dengan suara lembut, sebelum meninggalkan ruang kerja Ilham. Setelah Santi pergi, Ilham merasakan gelombang rasa bersalah menghantam dirinya. Santi tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ia wanita yang baik, dan Ilham tahu bahwa ia tak seharusnya mengkhianati pernikahannya. Tapi perasaan kepada Marni semakin sulit untuk diabaikan. Ilham merasa tersiksa oleh dilema moral yang menghancurkan dirinya dari dalam. Sementara itu, Marni juga mengalami konflik batin yang luar biasa. Setiap kali ia bertemu dengan Ilham, perasaannya semakin tak terkendali. Santi yang seharusnya tak ada itu terus berkembang. Meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka tak mungkin diterima oleh siapapun. Marni merasa terjebak antara cinta kepada Ilham dan rasa bersalah kepada putrinya sendiri. Setiap kali ia menatap Santi, hatinya terasa tersayat. Bagaimana bisa ia mengkhianati anak yang telah ia besarkan dengan cinta dan kasih sayang? Setiap malam, Marni berdoa agar perasaannya bisa hilang. Ia berdoa agar bisa kembali menjadi ibu mertua yang baik, tanpa ada perasaan terlarang ini. Namun, setiap kali ia melihat Ilham, hatinya kembali bergetar dan doa-doanya terasa sia-sia. Hubungan terlarang antara Ilham dan Marni terus berlanjut dalam bayang-bayang rasa bersalah dan ketakutan. Setiap hari, mereka harus berpura-pura di depan Santi, yang tak menyadari apa yang terjadi di balik hubungan rumah tangga mereka. Namun, seperti setiap rahasia besar, kebohongan itu akhirnya menemui jalannya sendiri menuju kehancuran. Satu malam, ketika Ilham baru pulang dari kerja, ia mendapati rumah sepi. Santi belum pulang dan Marni sedang berada di kamarnya, mungkin beristirahat. Ilham merasa lega karena ia butuh waktu sendiri untuk berpikir. Hubungan yang semakin tak terkendali dengan Marni terus menggerogoti hatinya, menciptakan konflik batin yang semakin dalam. Ia tahu ini tak bisa berlangsung lama. Santi layak mengetahui kebenarannya. Tapi ia tak bisa membayangkan luka yang akan ditimbulkan. Ilham menuju kamarnya, bersiap untuk mandi dan beristirahat. Namun, ketika ia membuka pintu,
Ia terkejut mendapati Santi sudah berada di dalam, duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat, matanya merah, seolah-olah ia baru saja menangis. "Ada apa, Sin?" Ilham bertanya. Suaranya pelan, namun penuh kekhawatiran. Santi mengangkat kepalanya perlahan, menatap Ilham dengan tatapan dingin dan penuh rasa sakit. "Kamu tahu apa yang sedang terjadi, Ilham?" Ilham tertegun. Seluruh tubuhnya terasa membeku. "Apa maksudmu?" Santi berdiri, tangannya gemetar saat ia memegang secari kertas di tangannya. "Aku menemukan ini," katanya. Suaranya bergetar. Ilham menatap kertas itu dengan mata yang lebar, seolah-olah ia sedang menghadapi hukuman mati. Itu adalah pesan singkat yang Ilham dan Marni tukarkan beberapa hari lalu, sebuah pesan yang tak seharusnya jatuh ke tangan Santi. Pesan itu berisi kata-kata sederhana, tetapi cukup untuk menghancurkan segalanya. "Ilham," Santi melanjutkan, suaranya semakin keras. "Apa ini? Apa kamu dan ibu?" Kalimatnya terhenti di tengah, seolah-olah ia tak sanggup mengucapkan kata-kata yang ada di pikirannya. Ilham merasa seperti ditampar. Tak ada lagi jalan untuk mengelak. Tak ada lagi alasan yang bisa menutupi kesalahan ini. Santi sudah tahu, dan Ilham tak bisa memungkiri kebenaran lagi. Ia hanya bisa berdiri di sana, terdiam, sementara rasa bersalah menghancurkan dirinya dari dalam. Santi menatap suaminya dengan tatapan penuh kekecewaan dan rasa sakit yang mendalam. "Kamu benar-benar mengkhianatiku, Ilham." Dengan ibu kandungku sendiri, Ilham tak tahu harus berkata apa. "Santi, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" Potong Santi dengan nada getir. "Apa yang bisa kamu jelaskan dari ini, Ilham? Apa kamu tahu betapa sakitnya aku mengetahui bahwa suamiku, orang yang kucintai, jatuh cinta pada ibuku sendiri? Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku?" Ilham berusaha mendekati Santi, tapi wanita itu mundur menjauh darinya. Matanya penuh dengan amarah dan luka. "Jangan sentuh aku. Aku bahkan tak bisa melihatmu sekarang." Air mata mulai mengalir di wajah Santi. Dia terisak, hatinya hancur berkeping-keping. "Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, Ilham. Aku berusaha mendukungmu, meskipun aku sibuk dengan pekerjaan. Tapi ini balasan yang kudapatkan." Ilham menundukkan kepalanya, tak berani menatap wajah istrinya yang penuh air mata. "Santi, aku sangat menyesal. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi." "Jangan bilang kamu tidak tahu, Ilham," Santi berteriak, kemarahannya memuncak. "Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan. Kamu mengkhianatiku. Dan kamu melakukan ini dengan ibuku. Bagaimana aku bisa menerima ini?" Santi terisak, jatuh terduduk di lantai sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasa sakit yang dirasakannya terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ilham berusaha meraih tangan Santi, tetapi istrinya menepisnya dengan keras. "Kamu menghancurkan semuanya, Ilham. Pernikahan kita, keluargaku, semuanya." Lirik Santi, suaranya nyaris tak terdengar di antara tangisnya. Ilham hanya bisa berdiri di sana, terdiam dalam rasa bersalah yang tak terperikan. Ia tahu tak ada kata-kata yang bisa memperbaiki kesalahannya. Ia telah menghancurkan hati Santi dan tak ada jalan untuk kembali. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari arah pintu kamar. Marni berdiri di sana, wajahnya pucat pasi setelah mendengar semua percakapan mereka. Mata Santi langsung beralih ke ibunya, matanya penuh dengan kemarahan yang tak tertahankan. "Ibu," Santi berkata dengan nada rendah dan penuh kebencian. "Apa yang sudah ibu lakukan?" Marni tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di ambang pintu,
menatap putrinya yang hancur, merasa seluruh tubuhnya gemetar oleh rasa bersalah yang membanjiri dirinya. Tak ada kata-kata yang bisa keluar dari bibirnya. Santi bangkit, menatap ibunya dengan tatapan yang tak pernah Marni lihat sebelumnya. Aku mempercayai ibu. Ibu adalah orang yang paling aku hormati, paling aku cintai di dunia ini. Tapi ibu mengkhianatiku. Ibu menghancurkan hidupku. Marni mulai menangis. Santi, maafkan ibu. Ibu tak pernah bermaksud. Semuanya terjadi begitu saja. Begitu saja? Santi berteriak dengan penuh emosi. Ini bukan hal yang bisa terjadi begitu saja. Bu, ini penghancuran hidupku. Ilham merasa seluruh tubuhnya menjadi lemah. Menyaksikan dua wanita yang paling ia cintai saling berhadapan dengan rasa sakit dan amarah yang tak terkendali. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan, tapi kata-kata tak keluar dari mulutnya. Santi mendekati Marni, berdiri hanya beberapa inci di depannya. Ibu selalu mengajarkan aku tentang moral, tentang nilai-nilai keluarga. Tapi sekarang aku sadar, semua itu hanya omong kosong. Ibu tidak pernah benar-benar memegang nilai-nilai itu. Ibu menghancurkan pernikahanku, menghancurkan hidupku. Hancurkan hidupku hanya demi apa? Marni tak bisa menjawab. Setiap kata yang diucapkan Santi adalah kebenaran yang menyakitkan, dan ia tak bisa mengingkari apa yang telah terjadi. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa hidup dengan ini, kata Santi dengan suara pelan tapi penuh kebencian. Aku kehilangan suamiku dan ibuku dalam satu waktu. Hidupku hancur karena kalian berdua. Setelah itu, Santi berlari keluar dari kamar meninggalkan Ilham dan Marni dalam keheningan yang menyakitkan. Marni jatuh terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh. Ilham menatap ke arah pintu, tak tahu harus berbuat apa. Ia telah menyebabkan kehancuran yang tak terperikan dalam hidupnya, dan hidup orang-orang yang ia cintai. Setelah malam itu, Santi meninggalkan rumah. Ia mengajukan gugatan cerai beberapa minggu kemudian, dan Ilham tak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Hubungan mereka sudah tak bisa diperbaiki lagi. Santi menolak untuk berbicara dengan Ilham maupun Marni, dan ia menutup semua komunikasi dengan mereka. Hatinya terlalu hancur dan ia tak ingin lagi melihat wajah mereka. Perceraian mereka berjalan cepat meskipun penuh dengan rasa sakit. Ilham kehilangan Santi, wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati. Namun, rasa bersalah yang ia rasakan lebih besar dari apapun. Ia tahu bahwa ini adalah akibat dari pilihannya, dan ia harus hidup dengan konsekuensi tersebut. Setelah perceraian, Ilham dan Marni memutuskan untuk menikah. Meski cinta mereka terlarang, mereka tak bisa mengingkari perasaan itu. Namun, pernikahan mereka tidak diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Mereka dicap sebagai pasangan yang penuh dosa dan hubungan mereka menjadi bahan gunjingan di mana-mana. Teman-teman Ilham menjauh dan bahkan keluarga Marni tak mau lagi berbicara dengannya. Namun, yang paling menyakitkan bagi mereka berdua adalah hilangnya Santi dari hidup mereka. Santi memutuskan semua hubungan, tidak hanya dengan Ilham, tetapi juga dengan ibunya. Setiap kali Marni mencoba menghubunginya, Santi tak pernah membalas. Hubungan ibu dan anak yang dulu erat kini telah hancur tak tersisa. Ilham dan Marni, meskipun kini bersama, hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Cinta mereka tak bisa menghapus rasa bersalah yang terus menghantui setiap hari. Meski mereka telah mendapatkan satu sama lain, mereka kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar. Kepercayaan, keluarga, dan harga diri. Setelah menikah dengan Marni, Ilham merasakan hidupnya berubah secara drastis. Mereka pindah ke rumah yang lebih kecil, jauh dari lingkungan yang dulu mereka kenal. Lingkungan baru ini memberi mereka ruang untuk mulai dari awal. Tapi tak ada yang benar-benar terasa seperti awal yang baru. Setiap sudut rumah, setiap tatapan orang di luar,
mengingatkan mereka pada dosa yang telah mereka lakukan. Meskipun Ilham mencintai Marni, ada kehampaan yang tak terelakkan dalam pernikahan mereka. Hubungan mereka diliputi oleh kenangan akan rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Setiap kali mereka duduk bersama di ruang makan, atau berjalan di taman, ada keheningan yang tak bisa diisi. Seolah-olah hubungan mereka hanya hidup di atas dasar rasa bersalah. Marni, meskipun ia mendapatkan cinta yang ia rasakan terhadap Ilham, juga merasakan beban yang lebih berat. Hati seorang ibu tak bisa dengan mudah melupakan anaknya, dan setiap hari Marni merindukan Santi. Ia mencoba mengirimkan pesan-pesan, berharap suatu hari Santi akan mau membalas, atau setidaknya berbicara dengannya. Namun, setiap pesan yang ia kirim hanya berakhir dalam kehampaan. Tak ada jawaban, tak ada balasan, hanya keheningan yang menambah rasa sakit di hatinya. "Apakah aku membuat kesalahan besar?" tanya Marni pada Ilham suatu malam. Ketika mereka berbaring di tempat tidur, cahaya remang dari lampu meja menyorotkan bayangan panjang di dinding. Suaranya lembut, tapi penuh dengan kegelisahan. Ilham menatap langit-langit, memikirkan pertanyaan itu. "Aku tidak tahu, Mar. Aku tahu aku mencintaimu, tapi aku juga tahu kita telah menyakiti banyak orang." Marni menahan tangisnya. "Aku kehilangan putriku, Ilham. Aku tak pernah menyangka cinta ini akan membuatku kehilangan dia." Ilham menggenggam tangan Marni, mencoba memberikan kenyamanan, tapi dalam hatinya ia juga merasakan kehancuran yang sama. Cinta mereka yang awalnya terasa begitu kuat, kini dibayangi oleh bayangan hitam yang terus menghantui. Setiap hari, Ilham bertanya-tanya apakah pilihan yang ia buat dengan menceraikan Santi dan menikahi Marni benar-benar sepadan dengan rasa kehilangan yang kini mereka rasakan. Mereka mencoba menjalani kehidupan sehari-hari seperti pasangan suami istri biasa, berbelanja, bekerja, menghabiskan waktu di rumah bersama. Namun, ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Hubungan ini terasa seperti hukuman yang tak terucap. Mereka memiliki satu sama lain, tapi kehilangan begitu banyak dalam prosesnya. Setiap malam, mereka terbangun dengan kenangan akan Santi dan dengan rasa bersalah yang tak pernah bisa mereka lepaskan. Saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe dan berkomentar di video ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.